Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil DPPL kelompok kami dengan nama aplikasi Find It. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zakia Nabila Zahra. Saya Rashid Ridlo. Saya Fakih Habibur Rahman. Saya Nisa Rosin Anwar. Dan saya Aida Ramadhani. Baik, kita langsung lanjut ke pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak atau DPPL Find It disusun untuk memberikan gambaran dan acuan yang jelas mengenai perancangan sistem aplikasi Find It. Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman dalam proses pengembangan, implementasi, serta pemeliharaan perangkat lunak. DPPL ini digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, seperti analis sistem, pengembang perangkat lunak, penguji atau tester, serta pihak akademik atau pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan pemahaman terhadap rancangan aplikasi Find It. Kedua, lingkup masalah. Find It adalah aplikasi mobile yang berfungsi sebagai sistem rekomendasi makanan berbasis lokasi. Aplikasi ini membantu masyarakat dalam menemukan tempat makan atau menu makanan di sekitar lokasi pengguna dengan mempertimbangkan jarak, budget, kategori makanan, mood, serta informasi promo atau diskon yang tersedia, sehingga pengguna dapat menentukan pilihan makanan dengan lebih mudah dan sesuai kebutuhan. Di sini ada definisi dan istilah, dan ada referensi dari SKPL. Selanjutnya kita langsung ke use case pertama. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Rashid Ridho. Oke, skenario pertama adalah pendaftaran akun. Use case ini akan menjelaskan bagaimana skenario yang mungkin bisa terjadi ketika user hendak membuat akun. Bisa dibaca deskripsinya kalau sebelum paham. Nah, untuk prekondisinya itu ya pengguna belum mempunyai akun ketika mendownload aplikasi Find It. Lalu untuk post kondisinya adalah pengguna berhasil membuat akun dan ia akan melanjutkan ke proses masuk ke dalam akun. Oke, agak turun sedikit. Kira-kira seperti ini skenario utamanya, yaitu ya pengguna membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan halaman utama dengan opsi masuk akun dan pendaftaran akun. Lalu pengguna akan memilih halaman daftar akun. Nah, di mana nanti sistem akan menampilkan form pendaftaran pengguna baru. Di sini pengguna disuruh untuk memasukkan data-data seperti nama, email, dan kata sandi. Lalu pengguna akan menekan tombol daftar, lalu sistem akan memvalidasi data, dia lalu akan menyimpan data dalam database, lalu sistem akan menampilkan pesan pendaftaran berhasil. Oke, di bawah ini adalah skenario eksepsional atau skenario yang mungkin saja terjadi di luar ekspektasi dari developer, yaitu adalah ketika kendala identitas. Nah, di sini akan terjadi jika format yang dimasukkan tidak valid. Ini maksudnya adalah misalkan si pengguna itu memasukkan maksudnya tidak masukkan emailnya. Misalnya berarti barnya emailnya kosong, terus dia langsung maksa buat daftar. Ya, sistem akan menampilkan lengkapi semua data Anda dengan format yang valid, lalu pengguna akan mengisi data dengan format yang valid, dan sistem akan menampilkan pendaftaran berhasil. Ya, lanjut ke bawah. Nah, ini adalah UI design dan deskripsi objek UI. Lanjut turun ke bawah ya, itu UI-nya. Nah, ya. Ini untuk user ya. Ini tabel deskripsinya segala macam yang tadi di UI DX. Kita langsung lanjut aja ke yang masuk akun. Ah ya, ini sequence diagramnya untuk yang di atas tadi. Nah, oke, untuk masuk akun ini skenario-nya terjadi di kondisi ketika pengguna belum masuk ke dalam akunnya. Nah, dengan syarat bahwa pengguna itu harus sudah melalui skenario pendaftaran akun terlebih dahulu. Makanya di sini kan prekondisinya adalah pengguna sudah memiliki akun yang terdaftar di sistem Find It. Nah, untuk post kondisinya itu bisa dilihat pengguna berhasil masuk ke dalam masuk ke aplikasi dan diarahkan ke halaman utama untuk menggunakan fitur rekomendasi makanan. Oke,
Untuk skenario utamanya hampir sama seperti pendaftaran akun. Buka aplikasi bla 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 bla. Nah, tapi di sini pengguna akan diarahkan masuk ke dalam menu masuk akun. Nah, oke, menampilkan format bla bla bla. Ya, ini mirip sih sama pendaftaran akun, jadi bisa kita skip. Oke, skenario eksepsionalnya. Di sini skenario-nya apabila aku belum terdaftar, sistem akan menampilkan pesan kalau akun email yang digunakan oleh pengguna saat itu tidak terdaftar, sehingga pengguna harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu di halaman pendaftaran akun. Balik lagi ke skenario yang pertama. Lalu untuk skenario keduanya, kalau exceptional skenario yang kedua itu adalah turun dikit biar kelihatan tulisan. Oke. Apabila kata sandi yang dimasukkan tidak cocok dengan email. Ini terjadi jika pengguna salah masukkan email atau salah masukkan password, atau atau email dan passwordnya itu tidak cocok. Jadi pengguna harus perbaiki email atau passwordnya. Oke, turun. Ya, ini adalah UI desainnya dan 2 skenario-nya segala macam. Ya, turun. Terus kayaknya tabel objek UI tidak perlu jelaskan, bisa dibaca sendiri karena ini memang pasti mudah dipahami jadi tidak perlu dijelaskan. Turun. Oke, ini sequence diagramnya, ini bisa dibilang seperti alurnya. Oke, turun lagi. Oke, untuk use case memasukkan lokasi ini akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya use case ketiga yaitu use case memasukkan lokasi. Use case ini bertujuan untuk memasukkan atau mengizinkan sistem mengakses lokasi pengguna agar sistem dapat menampilkan rekomendasi makanan. Prekondisinya, pengguna sudah masuk ke aplikasi Find It. Postkondisinya, sistem mendapatkan dan menyimpan lokasi pengguna untuk digunakan dalam proses rekomendasi makanan. Selanjutnya, skenario utamanya, pengguna membuka halaman utama aplikasi Find It, lalu sistem menampilkan untuk meminta akses lokasi pengguna, dan pengguna memilih untuk mengizinkan akses lokasi atau GPS. Selanjutnya, sistem membaca koordinat lokasi pengguna. Sistem menampilkan lokasi pengguna pada layar, nama jalan atau nama daerah. Kemudian, sistem menyimpan data lokasi tadi untuk proses rekomendasi makanan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan rekomendasi makanan atau restoran di sekitar pengguna. Dan selanjutnya ada alternative flow atau skenario keduanya apabila lokasi tidak ditemukan. Jika lokasi tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan lokasi tidak ditemukan, silahkan coba lagi, dan pengguna akan memasukkan lokasi dengan mengetik lokasi. Ini UI untuk skenario utama. Dan ini untuk skenario keduanya atau alternative flow-nya. Dan ini tabel deskripsi objek UI. Ada identifikasi objek. Dan ada sequence diagram. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk use case keempat yaitu memilih kategori makanan. Di sini deskripsinya itu pengguna memilih jenis atau kategori makanan tertentu guna mempersempit hasil pencarian rekomendasi makanan. Prekondisinya di sini pengguna berada di halaman utama atau halaman pencarian dan postkondisinya rekomendasi makanan berdasarkan kategori yang ditampilkan. Selanjutnya untuk aktor yang pertama, ketika membuka menu kategori makanan, maka sistem menampilkan daftar kategori seperti fast food, Nusantara, atau dessert. Dan pengguna memilih salah satu kategori tersebut, lalu setelah itu sistem akan mengambil data makanan berdasarkan kategori yang sudah dipilih oleh pengguna. Dan sistem juga menampilkan daftar makanan sesuai kategori yang sudah dipilih. Lalu di sini untuk alternative flow-nya, apabila kategori kosong atau tidak dipilih, maka sistem menampilkan pesan belum ada makanan pada kategori ini. Dan ini UI design untuk use case memilih kategori makanan.
Ini yang pertama, tampilan sebelum memilih kategori makanan. Dan selanjutnya ketika sudah memilih kategori makanan. Di sini di contohnya memilih cepat saji, maka yang muncul dari homepage-nya adalah makanan-makanan cepat saji yang di sekitar pengguna. Baik, selanjutnya. Ini ketika tidak ada makanan pada kategori yang dipilih, atau tidak ada makanan yang available pada saat itu. Selanjutnya, ini tabel deskripsi dan keterangannya dari UI desainnya. Dan ini sequence diagramnya untuk yang memilih kategori makanan. Baik, saya akan melanjutkan ke use case yang kelima, yaitu memilih makanan berdasarkan mood. Di deskripsi use case yang ini, pengguna memilih makanan sesuai mood untuk mendapatkan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kondisi moodnya. Prekondisinya, pengguna berada pada menu rekomendasi makanan, dan post-kondisinya, sistem menampilkan rekomendasi makanan berdasarkan mood. Selanjutnya, di sini pengguna akan membuka menu rekomendasi berdasarkan mood, lalu sistem akan menampilkan pilihan-pilihan mood yang sudah tersedia di sistem kami. Selanjutnya, pengguna akan memilih salah satu dari mood yang sudah tersedia, dan sistem akan mengolah data makanan berdasarkan mood yang sudah dipilih, dan sistem juga menampilkan daftar makanan sesuai mood yang sudah dipilih. Selanjutnya, ke UI desainnya. Di sini tampilan sebelum memilih kategori mood, di sini kurang lebih seperti use case yang sebelumnya. Dan ini ketika setelah memilih kategori mood yang sudah tersedia. Dan ini tabel deskripsi dari objek UI design yang sudah digunakan. Dan sequence diagramnya juga. Lanjutkan ke use case selanjutnya. Use case selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang use case ke-6, yaitu rekomendasi sesuai budget. Deskripsinya yaitu pengguna mengatur batas budget untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kemampuan pengeluaran. Prekondisinya yaitu pengguna berada pada menu budget, dan postkondisinya sistem menampilkan makanan sesuai dengan rentang harga. Nah, di skenario utama, pengguna membuka fitur filter budget, lalu sistem menampilkan kolom input budget atau minimum dan maksimum. Pengguna mengisi rentang harga, lalu sistem menyaring data makanan sesuai rentang harga. Lalu pengguna menampilkan makanan sesuai dengan budget. Selanjutnya, alternatif flow-nya yaitu sistem menampilkan pesan tidak ditemukan makanan sesuai budget apabila tidak ada budget yang sesuai. Berikut UI design dari rekomendasi sesuai budget. Dan tabel deskripsi dari objek UI yang telah dibuat. Dan sequence diagramnya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada use case ke-7, yaitu melihat promo atau diskon. Deskripsinya yaitu pengguna melihat informasi promo atau diskon yang tersedia pada restoran atau menu tertentu. Prekondisinya, pengguna sudah berada di halaman utama atau detail restoran. Postkondisinya, informasi promo ditampilkan pada layar. Selanjutnya, skenario utama.
Pengguna memilih menu promo atau diskon, lalu sistem menampilkan daftar promo yang tersedia. Selanjutnya, pengguna memilih salah satu promo dan sistem akan menampilkan detail promo dengan serta syarat dan ketentuannya. Selanjutnya ada skenario kedua atau alternative flow. Skenario kedua atau alternative flow apabila tidak ada promo. Di sini sistem akan menampilkan pesan belum ada promo yang tersedia. Ini UI untuk use case ke-7, yaitu melihat promo atau diskon. Dan ini untuk skenario yang kedua, jika tidak ada promo. Dan ini untuk tabel deskripsi objek UI-nya. Dan ini ada sequence diagram. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk use case 8 ini memberi rating dan ulasan. Seperti deskripsinya, pengguna memberikan penilaian dan komentar terhadap makanan atau restoran. Terus beri kondisinya, pengguna sudah memilih restoran atau menu, dan post kondisinya rating ulasan tersimpan pada sistem. Nah, untuk skenario dari case ini adalah yang pertama dari aktor. Nah, aktor ini memilih menu detail makanan restoran. Terus lalu ke sistem pun menampilkan detail informasi, dan aktor memilih menu beri rating dan ulasan. Nah, sistem pun menampilkan formulir untuk rating dan ulasannya. Dan terus selalu aktor memberi rating 1-5 bintang dan menulis ulasan. Nah, lalu sistem akan menerima masukan rating dan ulasan, menyimpan rating, dan menampilkan pesan bahwa rating dan ulasan sudah terkirim. Nah, ini tuh untuk alternative flow. Apabila misalkan kalau ulasannya kosong, nah berarti sistem pun akan menampilkan bahwa pesan ulasan tidak boleh kosong karena setiap aktor wajib mengisi ulasan. Ya, ini untuk UI design dan deskripsi objek UI-nya. Lalu ada tabel objeknya, ID-nya dari setiap page, dan objek dari UI tersebut. Wah. Lalu untuk sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram, mungkin saya yang jelaskan karena semuanya mungkin sama. Kita mengerjakannya bareng-bareng. Jadi di sequence diagram ini sesuai prinsipnya, setiap nomor atau setiap step semakin besar semakin turun. Nah, jadi aktor ini tuh kita buka halaman ke boundary UI formatting. Lalu UI formatting itu langsung ke control. Jadi dikelola ulasannya. Jadi ambil data dari restorannya. Terus yang ketiga, tampilkan nama restoran sesuai nama fungsinya dari restoran ke UI formatting. Nah, terus yang keempat, submit ulasan, rating, atau komentar. Itu dilakukan oleh aktor ke boundary UI formatting. Dan yang kelima itu termasuk alternative flow. Apabila kondisinya tidak kosong, maka dikelola ulasannya. Terus solusi mendata, terus ulasannya itu nge-return bahwa sudah ditampilkan selesai. Dan yang terakhir adalah fungsi klik selesai. Oke. Nah, untuk use case 9 ini mendukung multi-platform akses. Jadi di use case ini tuh pengguna mengakses akun Find It menggunakan jenis perangkat atau sistem operasi yang berbeda. Nah, contohnya tuh kayak dari Android pindah ke iOS atau ke web dengan data yang tetap sinkron. Nah, kondisi di use case ini adalah pengguna sudah memilih akun yang terdaftar di Find It. Dan kondisinya adalah pengguna berhasil masuk di platform baru dan melihat data yang sudah tersimpan dengan platform sebelumnya. Nah, untuk skenario utamanya itu kita dimulai dari aktor. Nah, pengguna itu membuka aplikasi Find It di platform atau perangkat berbeda. Nah, di sistem akan mendeteksi resolusi layar dan menyesuaikan tampilan antar muka responsif
lalu sistem menampilkan halaman login, dan aktor pun memasukkan email dan password yang sudah terdaftar di use case pertama. Nah, untuk lalu sistem validasi kredensial dan mengunduh data profil sekitar riwayat pengguna dari database pusat. Lalu sistem menampilkan halaman utama dengan data yang sinkron. Nah, untuk alternatif flow-nya ini apabila versi aplikasi di platform baru kadaluarsa. Nah, sistem menampilkan pesan versi aplikasi jadi didukung dan sistem meminta pengguna melakukan pembaruan update aplikasi pada device tersebut. Nah, ini untuk UI-nya. Ini untuk deskripsi objek UI-nya, ini halaman loginnya. Oh, dan yang terakhir adalah sequence diagramnya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sesuai prinsipnya, jadi sesuai mungkin lebih singkatnya di use case ini saya membuat 11 fungsi. Ya, jadi 11 fungsi. Coba Kia ke bawah. Oh, enggak ke atas, ke atas. Tadi sekuensi diagram. Nah, ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 fungsi yang mungkin adanya alternatif flow. Udah. Bawah, bawah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terakhir saya akan menjelaskan use case untuk menerima notifikasi. Deskripsinya yaitu sistem mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna terkait rekomendasi makanan baru, pengingat promo, atau status ulasan secara real-time. Prekondisinya yaitu pengguna telah masuk ke aplikasi dan mengizinkan fitur notifikasi pada perangkat. Dan postkondisinya yaitu pengguna menerima informasi terbaru dan diarahkan ke halaman terkait saat notifikasi disentuh. Skenario pertama yaitu sistem mendeteksi adanya pemicu notifikasi, misal promo baru atau jam makan siang. Lalu sistem mengirimkan push notification ke perangkat pengguna. Lalu pengguna melihat notifikasi muncul pada layar perangkat. Dan pengguna menekan klik notifikasi tersebut, lalu sistem membuka aplikasi Find It dan langsung mengarahkan pengguna ke halaman detail atau promo. Yang kedua yaitu alternatif flow-nya, sistem tidak dapat mengirim notifikasi perangkat apabila izin notifikasi dimatikan. Berikut UI desainnya. Oh, maaf. Dari alternatif flow keduanya yaitu sistem masuk ke pesan atau promo tersimpan di menu atau inbox kota masuk dalam aplikasi. Berikut UI desainnya. Dan tabel deskripsi objek UI-nya. Dan sequence diagramnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya lagi. Baik, ini ada diagram kelas keseluruhan. Di sini ada perancangan detail kelas. Dan di sini ada perancangan algoritma dan query berdasarkan use case. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk fungsi matriks ini atau matriks runtunan atau requirement traceability matrix,
Nah, jelasin dulu dari fungsi matriks ini tersendiri. Nah, matriks ini berfungsi untuk memetakan atau menghubungkan antara kebutuhan fungsional atau functional requirement atau FR dengan use case yang telah dirancang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fitur yang diminta atau requirements sudah memiliki rancangan desainnya, use case dalam sistem. Nah, berikutnya adalah penjelasan dari kolom. Nah, di kolom ini tuh, di kolom utamanya 3, yaitu kode FR, nama functional requirement-nya, nama use case-nya. Nah, kode FR ini kode unik untuk setiap kebutuhan fungsional, contohnya FR1, FR2 yang saya jelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, nama fungsional ini nama fitur atau fungsi yang harus ada di aplikasi. Terus adalah nama use case-nya itu bagian desain atau use case yang merealisasikan fungsi tersebut. Nah, untuk rincian isi matriksnya itu agak panjang, cuman saya jelaskan pendek saja. Nah, untuk FR1, registrasi pengguna, nah dijelaskan dalam use case itu adalah pendaftaran akun, lalu FR2 login akun, nah dijelaskan dalam use case itu masuk akun. Nah, FR3 memasukkan lokasi, dijelaskan dalam use case itu memasukkan lokasi, kategori makanan, dijelaskan dalam use case memilih kategori makanan, lalu makanan berdasarkan mood, memilih makanan berdasarkan mood, lalu rekomendasi sesuai budget, diskon promo, lalu nama use case yang melihat promo atau diskon, rating ulasan, dijelaskan dalam use case-nya membeli rating dan ulasan, multi-platform akses, dijelaskan dalam use case-nya penggunaan, multi-platform akses, dan terakhir adalah notifikasi. Nah, itu untuk menerima notifikasi. Nah, singkatnya, tabel ini tuh kayak checklist terakhir untuk membuktikan bahwa semua fitur yang dijanjikan dalam aplikasi Find It ini sudah dibuatkan rancangannya dalam dokumen, gitu kan. Jadi all in one lah gitu. Udah, mungkin segitu penjelasan dari matriks keruntuhan atau requirement traceability matrix. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.